Anda mencari siapa? Saya mencari Wang Hao. Saya mau uang saya. Bos tidak ada, pergilah. Saya lihat dia di dalam. Dia sudah berutang kepada saya selama 1 tahun. Cepat keluar dan bayar utangmu. Oh, bukankah ini Xiang Zhenlong si kuli bangunan? Seekor binatang. Sudah untung dia diberi makan dan minum, berani-beraninya dia datang untuk menagih utang. Kenapa kamu begitu sombong? Kamu berutang padaku. Apa kamu tahu itu? Kenapa kalau aku sombong? Di masa sekarang ini, orang yang bisa berutanglah yang menjadi raja. Kau, kembalikan uangku. Aku sudah terlalu baik padamu. Usir binatang ini keluar. Wang Hao, tunggu pembalasanku. Wang Hao. Presiden Direktur? Anda sudah bangun. Kamu memanggilku apa? Presiden Direktur? Tentu saja. Kamu siapa? Saya sekretaris pribadi Anda, Zhou Jiayi. Jangan bercanda, Presiden Direktur. Sekretaris, saya harus kembali bekerja. Kalau terlambat, gaji saya akan dipotong. Presiden Direktur, saya sungguh bersalah. Jika ada hal yang saya lakukan tidak benar, pukul saja saya. Tidak. Saya pukul diri saya sendiri. Tunggu, kamu bilang saya siapa? Apakah Anda kehilangan ingatan? Anda adalah ketua grup Longteng, Xiang Zhenlong. Mungkinkah saya berpindah dunia? Presiden Direktur, apa maksudnya pindah dimensi? Tahun berapa sekarang? Tahun 2022. Tidak ada perubahan, ya? Apa kau yakin aku ini direktur grup Longteng yang kau sebutkan itu? Tentu saja. Sepertinya, aku tidak kembali ke masa lalu, tapi pindah ke dunia paralel. Hei, kalau begitu sebagai direktur grup Longteng, bukankah seharusnya aku sangat kaya? Tentu saja, Anda adalah orang terkaya di kota Haicheng. Total aset Anda lebih dari 600 triliun rupiah. Sebanyak itu. Anda seharusnya lebih tahu daripada saya kan? Presiden Direktur, Anda benar-benar tidak amnesia kan? Akhir-akhir ini memang sedikit sakit kepala. Presiden Direktur, ini semua salah saya. Saya tidak membiarkan Anda beristirahat dengan baik. Saya bersalah. Aduh. Bersalah. Mengapa kau memukul dirimu sendiri? Mohon Presiden Direktur menghukum saya bersalah. Tidak. Aku tidak bilang aku akan menghukummu. Apa aku ini mudah marah? Ya, tidak. Kemarahan Anda selalu terkontrol dengan baik. Saya yang tidak menyelesaikan masalah dengan baik, jadi saya pantas dihukum. Sudah. Berdiri. Tidak apa-apa. Lenganmu ini, apakah aku yang memukulnya? Ya, Tenang saja, aku tidak akan pernah memukulmu lagi. terima kasih, Presiden Direktur. Berdiri. Apa yang kamu lakukan? Presiden Direktur, Anda pasti lelah akhir-akhir ini. Anda berbaring saja. Jangan bergerak, biar saya yang melayani Anda. Tidak boleh. Presiden Direktur, apakah Anda tidak menginginkan saya lagi? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, biarkan saya melayani Anda dengan sangat baik. Baiklah. Kamu mau melayaniku. Ya, begini. Aku sedikit lapar sekarang, belikan aku makanan. Presiden Direktur, Anda mau makan apa? Aku ini presiden direktur sekarang, punya banyak uang. Bukankah aku bisa makan apapun yang ku mau? Aku mau makan bakpao yang isi daging sapi, 10 buah yang paling mahal. Lalu, berikan aku, 2 porsi penuh susu kedelai. Cepat pergi. Presiden Direktur, di dekat perusahaan tidak ada toko bakpao murahan seperti itu. Sepertinya Anda tidak bisa makan bakpao seharga Rp6.000 lagi. Kalau begitu aku bisa makan apa? Anda bisa makan jamur. Sarang burung walet, lobster yang lezat, abalon. Presiden Direktur, pelan-pelan, jangan tersedak. Presiden Direktur, jangan tidur di sini ya. Pulang dan istirahat bagaimana? Baik. Presiden Direktur. Halo? Presiden Direktur.
Bangunlah, dasar kau binatang, masih berpura-pura mati. Lenganku, Kenapa? Kau mau cari masalah, ya? kenapa aku ada di sini? Bukan di sini memangnya kau mau di mana? Aku kira aku pindah ke dunia lain. Ternyata cuma mimpi. Cepat pergi. Aku tidak akan pergi. Berikan uangnya padaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah pergi meskipun harus mati. Mau mati? Ya, kalau begitu suruh dia cepat mati. Baiklah, aku pergi, aku pergi, aku pergi. Kalau begitu, berikan aku uang pengobatan dong. Cepat pergi. Sudahlah, luka kecil ini biar sembuh sendiri saja. Jangan buang uang untuk beli obat. Sudah lama tidak makan daging, beli saja makanan matang untuk dimakan. Istriku, istriku, tidak ada di rumah ya. Sudahlah, lebih baik jangan dimakan, tunggu dia pulang saja. Kalau tidak, aku akan dipukuli lagi. Sudahlah, aku makan satu saja. Makan, 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 bisanya cuma makan saja, tidak tahu bagaimana caranya cari uang. Seharian bisanya cuma makan, setiap hari makanan di rumah hambar tanpa lauk. Kau malah enak-enakan makan kaki babi di sini. Kau ini laki-laki bukan sih? Istriku, kaki babi ini kubelikan untukmu. Aku hanya makan satu, sisanya semua untukmu. Jangan pura-pura mati ya. Sayang, kaki babi ini benar kubelikan untukmu. Aku sungguh makan satu potong, sisanya semua untukmu. Dari mana kamu dapat uang untuk membeli kaki babi? Bukankah ini berharga 50.000 rupiah? Apakah Wang Hao memberikan gajinya kepadamu? Tidak, Lalu dari mana kamu bisa mendapatkan uang untuk membeli kaki babi ini? ini adalah uang ganti rugi biaya pengobatan yang dibayar Wang Hao kepadaku. Dia melukai tanganku dan membayar ganti rugi 600.000 rupiah kepadaku. Benarkah? Kamu lumayan pintar mencari kesempatan ya. Tentu saja. Berikan segera uang itu kepadaku. Kenapa hanya tersisa 500.000 rupiah? Berani-beraninya kamu Siang Zenlong. Dasar orang tidak berguna, kerjaannya cuma menghambur-hamburkan uang saja. Cepat keluar dan cari uang. Jangan kembali jika belum dapat uang. Baiklah, aku pergi sekarang. Kenapa tidak boleh? Aku pergi. Mau minum air? Nak, kamu harus menjauhi pengangguran. Seperti ini, tahu tidak? Lihat dia, bahkan sebotol air pun tak sanggup dibeli. Kalau kau tidak belajar dengan benar, nanti kau akan berakhir seperti dia. Kau bicara tentang siapa? Tentu saja tentang kau. Hei kau orang yang tidak tahu diri, kenapa kau meminum air anjingku? Kau sedang mencari pekerjaan? Ya, bos. Bapak butuh pekerja. Kalau begitu, ikut aku angkat barang. Baik. Ayo, lihat barang-barang ini saja, mau dikerjakan dengan 400.000 rupiah. Bos, 400.000 rupiah untuk sebanyak ini. Bisakah ditambah sedikit? Masih mau minta tambahan? Kalau tidak sanggup, pergi saja. Sanggup, 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 sanggup. Sanggup dikerjakan, sanggup. Dasar kau si pekerja keras, barang segini saja tidak kuat diangkat, pantas saja tidak bisa makan, bahkan kalah dengan anjing. Cepat angkat, semua ini harus selesai diangkat. Apakah kamu mampu? Kalau tidak, aku ganti orang lain. Aku mampu, aku mampu. Cepat pindahkan, semua ini harus selesai dipindahkan hari ini. Aku bilang kamu ini tidak berguna. Memindahkan barang sedikit saja tidak becus. Bukan begitu, bos. Bukannya aku tidak mampu, tapi tanganku terluka. Tanganku terluka, tapi masih berani bekerja di sini ya. Cepat pergi, pergi, pergi. Cepat, Enya. Bos, Aku suruh kamu pergi. Kamu dengar tidak? Enya.
lapar dan haus lagi. Padahal saat sedang berkhayal, aku makan banyak sekali makanan enak. Memang enak di dalam mimpi. Makanan di dalam mimpi itu, aku belum pernah melihatnya. Lain kali kalau bermimpi, aku harus makan lebih banyak lagi. Presiden, Anda sudah bangun? Mengapa aku kembali ke sini lagi? Anda tadi terlalu banyak minum, aku panggil orang untuk membawa Anda kembali. Mungkinkah mimpi ini bisa dilanjutkan? Sekretaris Zhou, pukul aku. Presiden, jangan bercanda deh. Mana mungkin saya berani memukul Anda? Saya tidak bercanda, saya serius. Pukul saya. Cepat, pukul yang keras. Tidak disangka, Anda punya kebiasaan aneh ini. Cepat. Kalau begitu saya akan memukul ya. Sepertinya, saya sungguh-sungguh melakukan perjalanan waktu. Aturan perjalanan waktu ini adalah, begitu saya tertidur, saya akan berpindah antara dua dunia ini. Presiden, apakah terasa sangat enak? Enak, enak sekali. Di sini saya akan makan kaki babi setiap hari. Maafkan saya, Presiden. Chu Mayer, dasar orang tidak berguna, kenapa berkeliaran? Sekarang kamu bisa berkemas dan pergi saja dari sini. Sekretaris Zhou, tolong jangan pecat saya. Saya mencari pekerjaan, benar-benar tidak mudah. Pergi sana, grup Long Tank kami tidak membutuhkan sampah. Kurasa sudah cukup, itu juga tidak disengaja. Tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Baik, kenapa kamu tidak berterima kasih pada Presiden? Terima kasih, Presiden. Terima kasih, Presiden. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bangunlah. Lanjutkan bekerja. Baik. Presiden, apakah Anda menyukai gadis kecil ini? Jika Anda menyukainya, saya akan mengaturnya agar dia lembur untuk Anda malam ini. Lembur? Lembur apa? Tidak ada lembur. Tentu saja, apapun yang ingin Anda lakukan, lakukan saja. Perusahaan kita harus manusiawi, jangan hanya selalu lembur. Presiden Direktur, Anda juga sering meminta orang lain lembur untuk Anda. Untuk apa aku memintamu lembur? Menyebalkan. Kantor sebesar ini, apakah ini benar-benar milikku? Tentu saja ini milik Anda. Kenapa ada selimut dan bantal di sini? Agar mudah saat lembur. Presiden Direktur, rapat masih agak lama. Bagaimana kalau Anda berbaring sebentar di sini? Ini terlalu menggoda, aku benar-benar tidak tahan. Tidak bisa, aku sudah punya pacar. Tapi, aku sudah melakukan perjalanan waktu, sepertinya aku tidak akan bisa kembali lagi. Dasar jalang, kau yang telah meracuni Zhenlong. Pacarku, istriku, kau juga menyeberang? Menyeberang apa? Apa kau sampai sakit otakmu jadi rusak karena demam? Kalau begitu, kau ini siapa? Aku tunanganmu, Ding Jinyu. Dia juga bernama Ding Jinyu. Itu berarti orang-orang dari dunia asli juga ada di dunia paralel ini. Hanya saja, nasib mereka benar-benar berbeda. Istriku, kau pasti juga sangat kaya ya. Presiden Direktur, Direktur Ding adalah putri tertua dari keluarga Ding, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Haicheng. Tentu saja beliau kaya. Direktur Ding, saya sungguh minta maaf. Aku sedang bicara dengan Zhenlong, kenapa kau menyela? Direktur Ding, saya sungguh minta maaf. Kau sungguh tidak tahu diri, menggodanya untuk tidur bersamamu. Akan kubuat kau menyesal, merusak wajahmu. hentikan. Suamiku. Kamu membelanya, jangan-jangan kamu benar-benar tertarik padanya. Tidak. Istriku, di hatiku benar-benar hanya ada kamu. Kamu membelanya mati-matian dan bilang kamu tidak tertarik padanya? Siapa suruh kamu melihat-lihat wanita cantik di jalanan? Istriku, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi, istriku. Istriku, aku benar-benar tidak tertarik padanya. Sungguh, di hatiku hanya ada kamu. Apa yang terjadi hari ini adalah kebodohanku sesaat. Istriku, begini saja, aku akan berlutut di atas alas cuci itu. Maukan memaafkanku? Istriku, hari ini tidak ada alas cuci, tapi ada keyboard. Aku akan berlutut di atas keyboard. Suamiku, apa yang akan kamu lakukan? Sudah berapa kali aku bilang padamu, jangan membantahku. Jangan membantahku. Sudah berapa kali aku bilang padamu, kamu tidak mendengarkan yang aku katakan? Kenapa? Hah? Suamiku, aku salah.
Suamiku, jangan pukul aku. Suamiku, kejadian hari ini adalah salahku, maafkan aku. Istriku, salahku, kau maafkan aku, hari ini adalah salahku. Tidak, suamiku, kau tidak salah. Kau mencari wanita lain di luar, itu berarti aku sebagai istrimu belum cukup baik, kau sama sekali tidak salah. Istriku, aku tidak akan macam-macam lagi istriku. Suamiku, bukankah hanya di luar mencari seorang wanita? Apanya yang macam-macam? Jiai, mulai hari ini kau ikut aku melayani suamiku, ya. Istriku, aku salah, kau maafkan aku. Aku salah, aku benar-benar salah, istriku. Direktur Ding, saya tidak berani punya pikiran yang tidak-tidak, Direktur Ding. Tidak. Ini bukan pikiran yang tidak-tidak. Jiai, suamiku, kalian lanjutkan. Aku akan berjaga di luar untuk kalian. Jika ada sesuatu, panggil aku kapan saja, ya. Direktur Ding, Direktur Ding. Istriku, jangan pergi. Direktur Ding, seharusnya yang pergi itu saya. Saya akan pergi sekarang juga. Tidak, kau tidak boleh pergi, biar aku saja yang pergi. Istriku, aku mohon padamu, jangan pergi. Suamiku, apa kau ingin aku dan Jiai melayanimu bersama-sama? Hah? Aku tidak berpikir seperti itu, istriku. Aku tidak. Jiai, kau ikut aku melayani suamiku, ya. Baik. Suamiku, menurutmu aku atau Jiai yang lebih cantik? Presiden Direktur. Sebaiknya aku ke kamar kecil saja. Suamiku, Presiden Direktur. Direktur Leng, silakan minum teh. Mayor, bersamaku tidak perlu bersikap seformal itu. Panggil aku abang saja. Baik, Direktur Leng. Wajah manismu ini terlihat berseri-seri ya. Mulai sekarang ikuti abang saja. Abang jamin kau akan semakin berseri-seri. Direktur Leng, jika tidak ada hal lain, saya permisi keluar dulu. Hei, teh ini tidak enak, bawa pergi. Maaf. Sini. Biar aku bersihkan untukmu. Tidak perlu. Direktur Leng, biar saya sendiri saja. Biar aku bersihkan untukmu. Kenapa kau sungkan? Tidak perlu. Direktur Leng, biar saya sendiri saja. Mayor, mulai sekarang ikut saya saja ya. Kakak jamin tidak akan membuatmu rugi deh. Ih, menjauh sana, pria mesum. Ternyata sifatnya lumayan keras ya. Saya justru suka yang sifatnya keras. Jangan sentuh saya. Lepaskan. Presiden Direktur, mengapa Anda datang kemari? Lepaskan dia. Hanya seorang wanita, kan? Mengingat hubungan kita ini, apa Anda harus semarah ini pada saya? Ini pelecehan seksual, Anda tahu? Bukan, ini percobaan perkosaan. Saya akan lapor polisi sekarang, dan Anda akan ditangkap. Tidak separah itu. Kami benar-benar hanya bercanda. Katakan saja pada Presiden Direktur itu, apakah kami hanya bercanda? Iya, Direktur Leng hanya bermain-main dengan saya. Tidak apa-apa, Nona. Ada saya di sini, tidak perlu takut. Dia tidak akan berani menindasmu. Terima kasih banyak, Presiden Direktur. Kau keluarlah dulu. Baik. Presiden Direktur, apa Anda juga naksir wanita ini? Pilihan Anda benar-benar bagus. Saya berikan padamu, saudara. Siapa yang saudaramu? Brengsek, mana manajer umum? Kemari, pecat saja orang ini. Di mana direktur utamanya? Suruh dia ke sini dan pecat berandalan ini. Presiden Direktur, saya adalah direktur utamanya. Kamu direktur utamanya? Presiden Suamiku? Direktur. Dia bilang dia direktur utama? Suamiku, sepertinya pikiranmu benar-benar kacau karena demam. Bagaimana bisa kamu tidak mengenali Leng Kun? Dia itu teman masa kecilmu. Aku tidak peduli dia teman masa kecil atau bukan. Berandalan seperti ini tidak boleh lagi ada di grup long tank kita. Pergi! Presiden Direktur, apa yang Anda katakan itu salah kan? Kalau kita bicara soal berandalan, Anda adalah berandalan terbesar di grup long tank ini. Kalau kita bicara soal merusak suasana, itu juga suasana yang Anda bawa. Aku? Apa yang dia katakan itu benar? Tapi aku tetap saja tidak peduli. Pokoknya aku akan memecatmu. Pergi! Presiden Direktur, Anda bercanda, ya? Direktur Leng, Presiden Direktur sedang kurang sehat akhir-akhir ini. Aku akan membujuknya.
Suamiku, Leng Kun adalah pemegang saham terbesar kedua di grup Longteng. Sekarang grup Hauran terus mengincar grup Longteng. Kamu tidak boleh menyinggung Direktur Leng. Oh, kalau begitu, masalah hari ini biarkan berlalu begitu saja. Tapi jika terjadi lagi hal serupa di kemudian hari, aku tidak akan membiarkannya sama sekali. Presiden Direktur, orang dari grup Hauran sudah datang. How Grup Hauran. Ayo, saudaraku, kita temui mereka. Wang Hao, kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Kau pikir kau siapa? Usir bajingan ini dari sini. Wang Hao, kau akan tahu akibatnya. Wang Hao, kembalikan uangku. Xiang Zhenlong, bukankah justru kau yang berutang padaku? Gawat, aku lupa lagi. Ini adalah dunia paralel. Aku berutang padanya. Berapa utangku padamu? Grup Longteng milik Anda berutang biaya proyek sebesar 10 triliun rupiah padaku. Presiden, kita memang berutang biaya proyek 10 triliun rupiah kepada grup Hauran. Bos Wang, maaf terlalu sibuk bekerja. Maafkan saya. Sampai lupa masalah sepele ini. Masalah sepele? Mudah sekali kau mengatakannya. Ini 10 triliun rupiah. Direktur Wang, tenang saja dulu. Duduklah, silakan duduk. Buatkan teh untuk Direktur Wang, cepat. Silakan duduk, silakan duduk. Xiang Zhenlong, sebaiknya kau segera bayar biaya proyek ini padaku. Jika tidak, aku akan menyebarkan berita ini. Nanti saham grup Longtengmu akan anjlok. Kerugianmu tidak hanya 10 triliun rupiah saja. Tidak masalah, 10 triliun rupiah. Aku akan suruh sekretarisku mentransfernya padamu segera. Sekretaris Zhou, pergi dan transfer uangnya. Bukankah kau bilang aku punya 600 triliun rupiah? Tapi ternyata aku bahkan tak bisa mengeluarkan 10 triliun rupiah. 10 triliun rupiah memang ada, tapi bukankah Bapak bilang kemarin bahwa 10 triliun rupiah ini akan digunakan untuk mendirikan perusahaan keuangan yang bisa menghasilkan 100 triliun rupiah dalam 3 bulan? Oh, jadi begitu. Direktur Wang, begini saja. Bisakah Anda memberiku waktu 3 bulan lagi? Tidak bisa, kau harus membayarku hari ini. Kecuali tunanganmu, Ding Jinyu. Pergi menemaniku bersenang-senang selama beberapa hari. Aku akan memberimu waktu 3 bulan lagi. Bagaimana, Xiang Zhenlong? Layu? Bukankah kau biasanya sangat sombong? Aku tahu kau sangat marah saat ini. Jika marah, kau bisa memukulku. Hahaha. Tidak. Aku sama sekali tidak marah. Aku hanya bertanya-tanya. Apakah aku tidak salah dengar, Direktur Wang? Tadi Anda bilang, jika Ding Jinyu menemanimu bersenang-senang selama beberapa hari, Anda akan memberiku waktu 3 bulan lagi, benar? Benar. Tidak masalah, Jinyu. Pergilah, temani Direktur Wang bersenang-senang beberapa hari. Cepat pergi. Kau keluar, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Permisi sebentar. Xiang Zhenlong, apa maksudmu? Kau ingin menjualku kepada Wang Hao untuk melunasi utang? Bagaimana engkau bisa berkata begitu? Aku hanya memintamu menemaninya bersenang-senang selama beberapa hari. Mendaki gunung, bernyanyi, berbelanja. Bukankah itu baik? Tidak ada ruginya. Lagi pula kau juga tidak berharga. Xiang Zhenlong, kau benar-benar tidak berguna. Kenapa kamu hari ini seperti orang yang berbeda? Kemana perginya wibawamu yang dulu? Suamiku, aku tahu pikiranmu akhir-akhir ini sedang tidak jernih, tetapi kamu harus kembali bersemangat. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain meremehkanmu. Makan, hanya tahu makan. Cepat pergi dan minta gajimu kepada Wang Hao. Istriku, tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan Wang Hao. Baik, Wang Hao biar aku yang atasi. Lihat saja, ayo. Direktur Wang, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan mengembalikan uangmu. Kau berani? Jangan terburu-buru, Direktur Wang. Bukankah tadi Anda bilang akan menyebarkan berita bahwa grup Longteng berutang uang? Aku sangat mengharapkannya. Cepat sebarkan saja. Dengan begitu, setelah pemegang saham membuang saham grup Longteng, aku bisa membelinya kembali dengan harga murah. Sebaliknya, arus kas grup Hauran milik Anda akan segera putus. Dan belasan investor di belakang Anda itu pasti akan menghancurkanmu. Xiang Zhenlong, kenapa kau sombong sekali? Kaulah yang berutang padaku, bukan aku yang berutang padamu. Wah, bukankah ini Xiang Zhenlong si pekerja kasar itu? Kau hanyalah seekor hewan, sudah untung diberi makan dan minum, berani-beraninya menagih uang itu. Memangnya kenapa kalau kau sombong? Kau berutang padaku? Apa kau tahu itu? Memang kenapa kalau aku sombong? Zaman sekarang, orang yang bisa berutanglah yang dihormati. Memang kenapa kalau aku sombong? Zaman sekarang, orang yang berutanglah yang dihormati. Xiang Zhenlong, jelas-jelas kau punya uang, kenapa tidak kau bayar? Kau pikir aku tidak akan melaporkanmu? Silakan saja laporkan aku 3 sampai 5 tahun.
Direktur Xiang yang terhormat, Anda tidak bisa melakukan ini. Saya mohon selamatkan nyawa saya. Kau ingin hidup? Ya, Kalau begitu engkau harus berlutut. kau. Direktur Xiang, tolonglah. Wang Hao, saya paling benci orang yang menghina teh saya. Saya beri kamu kesempatan, jilat sampai bersih. Jangan keterlaluan. Baik, akan saya jilat. Tunggu. Sekarang kamu boleh menjilatnya. Baiklah. Demi secangkir teh ini, transfer saja 2 triliun rupiah untuk Direktur Wang dulu. Ya, Kenapa hanya 2 triliun rupiah? Kamu bahkan tidak mau 2 triliun rupiah? 2 triliun rupiah pun cukuplah. Halo, ada apa? Direktur Leng, gawat, ada sekelompok orang datang ke depan kantor menuntut gaji. Menuntut gaji? Masalah sepele seperti ini sampai mengganggu saya. Suruh saja petugas keamanan usir mereka. Seharusnya kamu yang diusir, ya. Bukankah orang-orang yang menuntut gaji yang didatangkan Leng Kun itu semuanya orang miskin? Mana mungkin perusahaan kita berutang pada orang miskin? Bukan, ini adalah keputusan Anda. Anda lupa? Keputusan saya, masuk. Direktur Xiang, para gembel itu berteriak-teriak minta gaji lagi. Sungguh keterlaluan, sudah diberi makan dan tempat tinggal, masih berani-beraninya menuntut gaji? Anda yang bilang bahwa para gembel itu seperti binatang. Kalau binatang, cukup beri mereka sedikit rumput. Kita memelihara mereka sudah merupakan anugerah terbesar bagi mereka. Anda lupa? Siapa yang binatang? Siapa yang binatang? Kaulah yang binatang. Itu kata-kata Anda, para bajingan tak tahu malu ini masih menuntut gaji. Lupa. Siapa yang tak tahu malu? Kaulah yang tak tahu malu. Itu kata-kata Anda, bukan kata-kata saya. Saya tidak pernah bilang. Ingat baik-baik, mulai sekarang, saya beritahu Anda dengan sangat jelas, jangan pernah menunda pembayaran gaji satupun orang miskin. Dan Anda, pergi dan sujud minta maaf. Aku disuruh berlutut meminta maaf kepada orang-orang miskin itu. Ini tidak pantas, kan? Suami berlutut dan meminta maaf boleh saja, tetapi Leng Kun adalah manajer umum grup Longteng yang terhormat, menyuruhnya berlutut. Meminta maaf kepada para pekerja itu akan merusak citra grup Longteng. Lalu menurutmu kita harus bagaimana? Cari kambing hitam. Cari kambing hitam. Kembalikan uang jerih payah kami. 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 Kalian jangan terburu-buru, Presdir bilang, dia akan segera turun. Aku tidak percaya. Xiang Zhenlong bajingan itu tidak pernah peduli sedikit pun dengan nasib kami para pekerja. Suruh dia keluar. Keluar, keluar, keluar. Siapa bilang aku tidak peduli dengan nasib kalian? Xiang Zhenlong. Presiden, Anda tidak apa-apa, Bapak Presiden. Tidak apa-apa. Bayar hutang. Beraninya kalian semua sampah masyarakat berani sekali menyinggung Bapak Presiden kami. Kalian tahu tidak, baju yang kalian nodai ini, sekali cuci kering harganya bisa mencapai 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? 200 juta rupiah? 200 juta rupiah? Kenapa mahal sekali? Direktur Xiang, maafkan saya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Hanya sepotong pakaian saja. 2 hari dipakai lalu dibuang. Kalau kalian sadar diri, cepat pergi dari sini. Ayo cepat. Hei, tunggu dulu. Direktur Xiang, ampunilah kami. Andaikan Anda menjual kami semua, kami tetap tidak mampu mengganti pakaian Anda ini. Ya, Direktur Xiang. Saya tidak datang ke sini untuk meminta ganti rugi apapun dari kalian. Saya datang untuk menyelesaikan masalah kalian. Menyelesaikan masalah? Kami, Grup Longteng, telah membayarkan gaji kalian semua dan memberikannya kepada Wang Hao. Dan bajingan ini diam-diam menelan gaji kalian. Wang Hao, kau bajingan, kau yang menelan uang kami, kau keparat. Tolong kembalikan upah jerih payah kami. Tolong kembalikan upah jerih payah kami. Kembalikan saja uangku. Wang Hao, kenapa kau tidak berlutut dan meminta maaf sekarang? Tidak mau berlutut ya? Bagus. Maka kamu juga tidak akan dapatkan 2 triliun rupiah itu. Ya. Saya akan lakukan. Saya pasti lakukan. Maafkan saya. Saya telah menilap gaji semua orang. Saya ini bajingan. Maafkan saya. Kurang Bajingan. ajar.
Bajingan kurang ajar. Saya mohon. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya ini kurang ajar. Maafkan saya. Maafkan saya. Pukul dia. Hajar dia. Kembalikan uangku. Lempar orang kurang ajar ini keluar. Cepat pergi. Cepat pergi. Wang Hao, awas kamu. Wang Hao. Jangan pukul. Saya salah. Jangan pukul. Saya salah. Dia sudah berlutut dan meminta maaf. Bukankah ini sudah cukup? Baiklah. Berapa utang perusahaan kepada kalian semua? Kami ini sudah bekerja di perusahaan selama setahun. Sebulan kami dibayar 6 juta rupiah saja. Jadi totalnya 72 juta rupiah. Dipotong biaya makan dan tempat tinggal di perusahaan, sisanya 52 juta rupiah. 52 juta rupiah? Itu lumayan banyak ya. Wang Hao hanya menggajiku 5 juta rupiah sebulan. 5 juta rupiah? Kalau 5 juta rupiah, ya sudahlah 5 juta rupiah. Kami terima saja. Siapa bilang akan memberimu 5 juta rupiah? Gaji kalian para orang miskin bukan hanya tidak boleh dikurangi, tapi harus dihitung lebih banyak lagi. Beri mereka semua, masing-masing, 7 miliar 200 juta rupiah. Apa? 7 miliar 200 juta rupiah. 7 miliar 200 juta rupiah, sungguh. 7 miliar 200 juta rupiah. 7 miliar 200 juta rupiah. 7 miliar 200 juta rupiah, ya Tuhan. Terima kasih banyak Direktur Siang. Terima kasih banyak Direktur Siang. Pak, 7,2 miliar rupiah, Direktur, berapa yang akan Anda berikan kepada mereka? 7,2 miliar rupiah. Tunggu, Direktur Siang, maksud Anda 720.000 rupiah kan? Aku bilang 7 miliar 200 juta rupiah. Direktur Siang, Anda sudah tidak waras ya. Memberi sekelompok orang rendahan ini 7,2 miliar rupiah. Kau bilang siapa orang rendahan? Justru kau yang orang rendahan. Suamiku, apa pikiranmu sedang kacau? Pikiranku memang tidak kacau. Aku sangat sadar. Aku ulangi lagi, untuk setiap orang yang ada di antara mereka, berikan total 7 miliar 200 juta rupiah. Tidak boleh kurang sedikit pun. 7 miliar 200 juta rupiah. Direktur Siang. Terima kasih, Direktur Siang. Bangun, bangun. Terima kasih, Direktur Siang. Tidak perlu berlutut. Bangun semua. Kalian adalah pembangun kota ini. Sudah sepantasnya kalian mendapatkan penghasilan tinggi. Terima kasih Direktur Siang. Terima kasih Direktur Siang. Terima kasih Direktur Siang. Terima kasih Direktur Siang. Baiklah, baiklah. Bangunlah. Ayo, aku traktir kalian minum anggur. Baik. Ayo teman-teman, ayo. Bersulang. Pelayan. Ya, Tuan. Bawakan aku 10 botol Lafite tahun 28. Mohon maaf, Tuan. Di sini kami hanya punya Lafite tahun 82, bukan yang Lafite tahun 28. Sama saja, bawakan saja. Baik, Tuan. Ayo minum lagi. Ayo. Direktur Siang, kami benar-benar berterima kasih atas bantuan Anda hari ini. Benar. Saya mewakili para pekerja. Saya akan mengajak Anda bersulang. Mari kita bersulang untuk Anda. Semoga Anda sehat selalu dan makin makmur. Kalau begitu saya juga mendoakan kalian semua. Sehat selalu dan rezeki berlimpah. Baik. Ayo, minum-minum. Bagus. Minum. Ayo. Bersulang untuk Direktur Siang. Tahan. Dengarkan aku. Dulu aku hanya pekerja kasar. Tidak percaya. Jangan tidak percaya, aku benar-benar pekerja kasar. Sayang, jangan ngawur. Kamu sudah mabuk. Lepaskan. Aku tidak mabuk, aku tidak bohong. Tidak percaya ya? Tidak percaya. Jika tidak percaya, aku akan membuktikannya kepada kalian. Aku akan angkat barang untuk kalian. Tidak ada batu bata, botol anggur, ada kotak anggur. Aku akan memindahkan kotak anggur ini untuk kalian. Lihat baik-baik. Direktur Siang mau memindahkan kotak anggur? Benar-benar dipindahkan? Mari buktikan. Ayo kita lihat. Direktur Siang memindahkan botol anggur? Maaf ya, aku akan coba lagi. Jangan bergerak. Direktur Siang benar-benar mengangkatnya. Direktur Siang sungguh hebat. Aku bisa lebih tinggi lagi. Presiden Direktur. Direktur Siang baik-baik saja. Direktur Siang. Jangan sentuh bataku. Jangan sentuh bataku. Presiden Direktur.
Siang Zenlong, kau benar-benar tidak berguna. Kau masih tidur, ya? Cepat bangun, pergi bekerja. Dasar wanita kurang ajar, berani memukul presiden direktur ini. Sudah besar kepala ya, kau masih berani memukulku? Rasakan ini, rasakan ini. Siang Zenlong, kau sudah gila, kau berani memukulku? Aku mau putus denganmu. Gawat, aku kembali lagi. Aku kembali melintasi waktu. Melintasi waktu. Kau sedang bermimpi, ya? Bukan, sayang. Biar aku jelaskan. Aku benar-benar melintasi waktu. Aku pergi ke semesta paralel. Di sana aku punya kekayaan 300 miliar rupiah. Pengecut, kau benar-benar pengecut. Hanya tahu berhayal saja. Hidup seperti ini sudah tidak dapat dilanjutkan lagi. Kita harus putus hari ini. Apa aku hanya bermimpi? Sayang, kamu mau kemana? Sayang, hei sayang. Sayang, jangan pergi. Aku salah, Tidak bisakah sayang? Tidak bisa, aku harus pergi hari ini. Bukan, sayang. Aku salah. Aku akan berlutut di papan cuci, sayang. Baik. Jika kau ingin aku tidak pergi, bisa saja sekarang juga kau pergi dan minta gajimu pada Wang Hao. Jika kau tidak mendapatkannya, jangan kembali. Pergi. Aku akan langsung pergi. Aku akan pergi sekarang. Mau apa? Wang Hao, keluar kau Wang Hao. Terakhir kali dipukuli belum kapok ya. Kau cari mati ya. Aku akan melawanmu. Dasar pecundang tidak berguna. Jika kau tidak mengembalikan gajiku, akan kubunuh kau. Aku akan melawanmu. Hewan jangan menyusahkan hewan lain. Siang Zenlong, kenapa kamu datang lagi? Kamu berutang gajiku. Para orang miskin yang lain sudah pasrah. Kenapa hanya kamu yang masih saja bersikeras? Kenapa kamu masih saja mengganggu? Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu adalah bos perusahaan sebesar ini. Kenapa kamu menahan uangku sedikit saja? Aku beritahu ya, aku melakukan ini demi keadilan. Keadilan? Tentu saja, aku ini adalah orangnya paling menjunjung tinggi keadilan. Total aku berutang gaji 300 orang. Aku harus memperlakukan semua orang dengan sama rata. Jika aku berikan gaji ini kepadamu, apa yang akan dipikirkan orang lain tentang aku? Kamu, aku? Jika kamu benar-benar menginginkan uangnya, bukannya tidak ada cara lain. Cara apa? Pacarmu. Bukankah cukup cantik? Hah? Suruh dia datang ke tempatku malam ini untuk mengambil uangnya. Haruskah istriku? Aku tidak bisa? Seleraku tidak seberat itu. Wang Hao, aku akan... Istri, Wang Hao bilang, suruh kamu ke tempatnya malam ini untuk mengambil gaji. Leng Kun, kenapa kamu ada di sini? Aku datang mencari pacarmu, ada urusan. Apakah urusannya sudah selesai? Belum. Tidak. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, cepat pergi dari sini. Tunggu sebentar. Kenapa harus pergi? Ini belum selesai. Kamu tidak boleh pergi. Kamu? Kenapa kamu terkejut? Apa kamu tidak lihat kami sedang sibuk? Kamu ini dasar tidak peka. Cepatlah keluar dari sini. Ini bukan begitu. Menurutku, lebih baik kita lanjutkan lain kali saja. Tidak boleh. Harus hari ini. Zenlong, bagaimana ini? Baiklah. Kalian berdua lanjutkan saja dulu. Aku keluar dulu. Jangan, tunggu sebentar. Siang Zenlong masih di luar. Ini tidak benar. Bagaimanapun dia adalah teman masa kecil. Aku masih menjunjung tinggi kesetiaan loh. Apa yang tidak benarnya? Kau menjunjung kesetiaan? Berarti kau tidak menjunjung cinta dan kasih dong. Kalau begitu, cinta dan kasih lebih penting. Sayang, kau benar-benar membuatku susah sekarang. Aku ingin pergi tapi tidak bisa. Hah? Maafkan aku, sayang. Mengapa ranjang bobrok ini sama sekali tidak kokoh? Bagaimana kalau kita pindah tempat saja? Tidak mau, di sini saja.
Sayang, apa kau makan permen karet? Iya, sudah. Mengapa mulutmu semanis ini? Mengapa? Apakah Zenlong biasanya tidak makan? Dia hanya makan bawang putih saja, baunya busuk sekali. Tetap kau yang paling manis. Pelankan suaramu. Zenlong sedang mendengarkan di luar. Aku memang ingin dia mendengarnya. Dengan begitu, barulah terasa serunya. Sayang, kamu lebih hebat daripada Siang Zenlong, si tidak berguna. Itu. Siang Zenlong, kamu gila ya. Kenapa kamu mengetuk pintu sembarangan? Itu aku sudah membuatkan sedikit makanan. Kalian berdua setelah selesai, apakah mau keluar untuk makan sedikit? Tidak mau. Kamu adalah santapanku. Kalian sudah selesai? Sudah selesai. Belum. Hanya saja hari ini sudah selesai. Nanti masih banyak yang harus dikerjakan nanti. Ding Jinyu, apa sebenarnya maksudmu? Maksudku apa? Aku mau putus denganmu. Aku mau bersama Leng Kun. Ding Jinyu, sebaiknya kamu jangan keterlaluan. Kau mau memukulku? Pukul saja. Pukul. Jinyu, bagaimanapun juga kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Itu karena dulu aku terlalu bodoh. Sampai-sampai aku memilih pecundang sepertimu. Tidak punya uang, tidak punya wajah. Bahkan staminamu juga payah. Kau. Aku sudah lama ingin putus denganmu. Leng Kun, lihat. Kita ini teman masa kecil. Sudah umum dikatakan, istri teman itu harus dihormati. Tepat sekali, istri teman tidak perlu sopan-sopan. Aku tidak bersikap sopan kepadamu, kan? Baiklah, karena sudah sampai pada titik ini, aku tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Kalian berdua enyah dari sini. Enyah. Enyahlah. Enyahlah, kenapa kalian berdua tidak pergi juga? Sewa apartemen ini aku yang bayar. Kalau ada yang harus enyah, itu kau. Baiklah. Aku yang enyah. Aku yang enyah. Baiklah. Aku. Cepat pergi sana. Hei. Kau kembali untuk apa? Kau mau melakukan apa? Aku itu tidak punya uang, pinjam sedikit uang. Tidak. Pergi sana. Jangan. Kita kan teman masa kecil. Aku ini paling setia kawan, biar aku saja yang membantumu. Pas sekali, ini ada 250 yuan. Cukup untuk makan bakpao selama sebulan ya. Ambillah. Baiklah, Leng Kun. Kamu benar-benar seorang teman sejati. Tidak perlu itu ditanyakan lagi kan? Hubungan kita berdua ini seperti apa? Setelah aku mendapatkan gajiku, aku akan segera mengembalikannya kepadamu. Ya. Ayo kita pergi. Masih berharap bisa gajian? Si brengsek Wang Hao itu, mana mungkin memberinya gaji? Saat dia baru masuk tadi, dia bilang Wang Hao memintanya mengambil gaji di tempatnya. Wang Hao, jika kamu tidak mengembalikan uang kepadaku, aku akan menghajarmu habis-habisan. Direktur Wang, kamu nakal sekali. Hahaha.
Wang Hao, hentikan. Xiang Zhenlong, apa kamu mencoba melakukan perampokan di sini? Kamu salah, aku tidak datang untuk merampok, aku datang untuk membongkar kejahatanmu. Wang Hao, kamu dianggap orang terhormat, namun melakukan hal licik seperti ini. Video ini sudah kurekam. Jika aku mengunggahnya ke internet, wajahmu tidak akan bisa dipertunjukkan lagi. Jadi kalian mencoba menjebakku? Tidak. Direktur Wang, kami tidak menjebakmu. Ding Jinyu, kenapa kamu ada di sini? Datang untuk menuntut gaji kalian, dan aku sudah memberikan semua uangnya padanya. Ding Jinyu, kita sudah putus. Beraninya kau menuntut gajiku. Berikan uang itu padaku. Xiang Zhenlong, kau benar-benar tak tahu malu. Selama 2 tahun ini kau makan dariku, habiskan uangku dan tinggal di tempatku, jadi gajimu. Anggap saja itu sebagai ganti rugi untukku. Aku tidak peduli. Itu hasil kerja kerasku. Berikan padaku. Jika kalian ingin bertengkar, pergilah keluar. Jangan menggangguku di sini. Direktur Wang, aku tidak akan pergi. Aku bersedia mengikutimu. Mengikutiku? Kau sedang bermimpi. Di mataku, kau hanya camilan, bukan hidangan utama. Cepat nyah. Kau... Berikan uangnya itu padaku. Berikan uangnya itu padaku. Ding Jinyu, kembalikan uangku. Mengembalikannya padamu? Uang ini kudapatkan dengan kemampuanku. Kenapa harus kuberikan itu padamu? Kalau kau punya kemampuan, ambil saja sendiri pada Wang Hao. Uang yang kau dapatkan dengan kemampuanmu itu, kemampuan apa? Bukannya kau hanya mengorbankan dirimu saja? Kalau kau mampu, kau juga ikut mengorbankan diri sana. Ding Jinyu, kau benar-benar tak tahu malu. Kau... Zhenlong, semua orang boleh memarahiku, tapi tidak denganmu. Kenapa aku bisa menjadi seperti sekarang ini? Bukankah itu karena kamu tidak punya kemampuan? Tidak tahu malu. Aku memarahimu. Memang kenapa? Aku memergokimu berselingkuh 2 kali dalam sehari. Coba katakan apa kamu tidak tahu malu? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Aku... Xiang Zhenlong, jadi kamu memukulku. Tapi kamu duluan yang memukulku. Dulu aku sering memukulmu, tapi kamu tidak pernah membalas. Karena dulu kamu pacarku. Aku mengalah. Sekarang kamu sudah bukan lagi pacarku. Kenapa aku tidak boleh memukulmu? Berhenti, berhenti, berhenti. Hei, dari mana datangnya orang melarat seperti ini? Pergi sana. Aku datang untuk menjadi pelanggan. Harga tiket masuk di sini ini Rp498.000. Apa kamu mampu membayarnya? Sini. Ini Rp500.000 ini untukmu. Ambil ini, sangat cocok untukmu. Silakan masuk Tuan. Tuan, Anda mau minum anggur apa? Beri aku sebotol. Lafite tahun 28. Mohon maaf Tuan, kami di sini hanya punya Lafite tahun 82. Kalau begitu, maaf sekali. Aku hanya minum yang 28. Bagaimana kalau Anda memesan yang lain saja? Baik, berapa harga Remy Martin di tempat kalian? Rp4 juta. Bagaimana kalau Anda membuka 1 botol? Tidak perlu. Kalau tidak perlu, kenapa Anda bertanya? Aku cuma bertanya. Bertanya saja tidak boleh. Boleh. Lalu apa yang sebenarnya mau Anda minum? Aku pikir-pikir dulu. Kalau sudah kupikirkan, nanti aku akan panggil Anda. Pergi sana. Baik, silakan Anda duduk dulu. Zhou Jiayi. Siapa kamu? Dasar orang miskin dari mana? Bau sekali. Apa aku mengenalmu? Berani-beraninya kamu menyapaku. Aku adalah direktur utamamu. Direktur utama? Kamu sungguh membuatku terbahak-bahak. Coba lihat dirimu baik-baik di cermin. Lihat penampilanmu.
Kalau kamu benar-benar direktur utama, aku adalah Dewi Ibu Raja. Sungguh sial. Dewi Ibu Raja apanya? Apa-apaan ini? Bertanya tanpa henti, kapan kau akan ikut denganku? Tapi mereka selalu saja menertawakanku, karena aku tidak punya apa-apa sama sekali. Aku ingin memberimu kelembutanku. Mayor. Untuk apa menyapa mereka? Mereka juga tidak mengenalku. Mayor, hentikan. Lepaskan aku. Janganlah bergerak. Janganlah bergerak. Hentikan. Kau mencari-cari masalah. Aku katakan padamu, lepaskan gadis ini, aku akan segera memanggil polisi. Polisi? Aku sudah merekam video ini. Ayo, ayo, ayo. Kau tidak apa-apa. Hah? Kamu orang jahat, cepat pergi. Aku bukan orang jahat, aku orang baik. Orang jahat sudah kuusir. Kamu orang baik? Benar, aku benar-benar orang baik. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang dulu? Kamu tinggal di mana? Aku benar-benar orang baik. Rumahku? Rumahku? Aku tidak punya rumah. Kalau begitu, aku carikan tempat istirahat dulu untukmu. Ikut aku. Mayor, bangun. Mayor, bangun. Jangan pergi. Kumohon, jangan pergi. Kita berdua sepertinya saling kenal. Ya, kita pernah bertemu. Ada apa denganmu? Suamiku, ada apa denganmu? Aku kembali melakukan perjalanan waktu lagi. Suamiku, kamu baik-baik saja? Presiden, perjalanan waktu apa? Ding Jinyu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dasar orang miskin dari mana ini? Bau sekali. Apa aku mengenalmu, lalu kamu menyapaku begitu saja? Tidak bisa, kedua wanita ini bukan orang baik. Aku sama sekali tidak boleh memberitahu mereka rahasiaku. Tidak ada apa-apa. Aku hanya bermimpi bahwa aku melakukan perjalanan waktu. Lalu kamu melakukan perjalanan waktu kemana? Aku melakukan perjalanan waktu ke dunia paralel yang seperti dunia kita. Di sana aku adalah seorang kuli bangunan. Hahaha. Ini terlalu lucu, ya? Benar, Presiden. Ini terlalu lucu. Ya, mana mungkin kamu menjadi seorang kuli bangunan? Hahaha. Direktur utama, saya salah. Kamu salah di mana? Saya juga tidak tahu di mana salah saya. Karena direktur utama memukul saya, pasti saya yang salah. Izinkan saya beritahu kamu, sebenarnya kamu sama sekali memang tidak salah. Saya salah memukul orang. Sayang, kamu gila ya? Kenapa kamu memukul saya? Saya tidak gila seperti yang kamu pikirkan. Kamu selingkuh, masih tidak boleh dipukul, Kapan saya selingkuh? Selingkuh di dalam mimpi saya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Benar, saya memang tidak masuk akal seperti ini. Kamu tidak tahu? Kalau tidak mau, pergi saja. Pergi. Sayang, maafkan saya yang salah. Pasti ada sesuatu yang saya lakukan kurang baik akhir-akhir ini, sampai membuatmu bermimpi, mimpi yang sangat buruk itu. Kamu pasti marah karena kamu peduli padaku. Bukankah begitu? Sama sekali tidak. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin mencari alasan untuk mengganggumu sedikit. Sayang, kamu sungguh pandai bercanda. Direktur utama, Anda lapar ya? Bagaimana kalau saya siapkan makanan untuk Anda? Benar. Saya juga lapar. Sayang, kamu mau makan apa? Saya mau makan jiaozi. Jiaozi adalah makanan yang mudah saja. Anda mau isian apa? Isian kucai,
Tapi jangan pakai kucai. Apa? Tidak bisa dilakukan? Kau sebagai seorang sekretaris, persyaratan sekecil ini saja tidak bisa dipenuhi. Jangan bekerja lagi, pergilah dari sini. Tidak, Presiden. Saya pasti akan memikirkan cara untuk mencarikan Anda pangsit isi kucai tanpa kucai. Pergilah, tunggu. Bawakan aku bawang putih lagi. Aku bilang jangan bawang putih. Dan tolong berikan sebotol cuka lagi. Jangan cuka, pergilah. Presidennya, sebenarnya Anda mau atau tidak mau? Kau tidak mengerti perkataanku ya. Kau tidak ingin bekerja lagi ya. Presiden, jangan marah. Saya akan pergi sekarang juga. Sayang, menurutmu bagaimana pekerjaan sekretaris Zhao itu? Sudah dilakukan? Zhou Jiayi, bagaimana caramu bekerja? Presiden meminta pangsit isi kucai, mana kucainya? Presiden meminta bawang putih, lalu mana bawang putihnya? Presiden meminta cuka, lalu mana cukanya? Tapi apa tapi? Hanya tahu mencari alasan. Presiden, saya salah. Baiklah. Tahu kesalahanmu itu saja sudah cukup. Namun melalui kejadian ini terlihat, kau kurang cocok untuk pekerjaan sekretaris ini. Presiden, saya mohon, jangan pecat saya. Apa bilang saya akan memecatmu? Saya hanya ingin memindahkanmu ke posisi lain. Terima kasih Pak Presdir, terima kasih banyak Pak Presdir. Asalkan saya bisa tetap bekerja di grup Longteng, apapun yang Bapak suruh, saya bersedia melakukannya. Kalau begitu, silakan kamu jadi petugas kebersihan. Hah? Petugas kebersihan? Ada apa? Tidak sanggup? Tentu saya sanggup, sangat sanggup, saya sanggup. Kalau sanggup, cepat laksanakan tugas muliamu. Baik, Bapak Presiden Direktur. Kenapa belum pergi juga? Saya ingin bertanya, apakah saya sebagai petugas kebersihan ini perlu melakukan pekerjaan bersih-bersih? Jelas saja, apa otakmu rusak ya? Petugas kebersihan tidak bersih-bersih, lalu mau melakukan apa? Bapak Presiden Direktur, saya akan segera menyapu. Sayang, kamu benar-benar lucu. Hahaha. Sayang, orang seperti Zhou Jiayi itu memang harus diberi pelajaran yang setimpal. Hahaha. Sayang, kita sudah lama tidak jalan-jalan. Tunggu saya ganti baju, saya akan menemanimu jalan-jalan, ya. Baik. Sayang, lihat cuaca hari ini cerah sekali. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Aku melakukan apa? Apa-apaan yang kamu pakai ini? Terlalu terbuka. Mau memancing pria begitu? Suamiku, ini tidak terbuka. Ini tidak terbuka? Lusun bahkan pernah berkata, pikiran orang Tiongkok hanya dalam hal ini bisa maju dengan begitu pesat. Beberapa orang, begitu melihat lengan putih, bisa membayangkan seluruh tubuh telanjang. Lalu membayangkan organ reproduksi, bahkan membayangkan hubungan intim, dan kemudian membayangkan anak haram. Menurutmu apa yang mereka pikirkan? Hah? Jadi, coba kamu pikirkan, mereka berdua baru saja melihat lengan putihmu, apa yang mereka pikirkan? Ini menjijikan sekali. Begini sudah cukup kan? Ini baru bisa. Ayo pergi. Aduh. Suamiku, mereka juga tidak bisa melihat lenganku lagi, kan? Tapi wajahmu masih terbuka. Coba tebak apa yang mereka berdua akan pikirkan saat melihat wajahmu. Aduh, ini sungguh menjijikan. Aku mengerti. Begini sudah cukup kan? Oke, ayo pergi. Aduh. Suamiku, haruskah aku mencari penutup besar? Untuk menutupi rambutku juga. Menutup apa? Menutupi apa? Tapi tadi kamu bilang aku terlalu terbuka. Terbuka apanya? Pakaian macam apa ini? Wajah ditutupi. Pakai masker, lengan tidak diperlihatkan, seperti nenek-nenek saja. Para pria suka gadis-gadis yang muda dan cantik. Lihat dirimu sendiri. Pergi.
Pulang dan ganti bajumu. Baik, suamiku, aku salah. Aku akan pulang sekarang, berdandan dengan baik, dan merapikan penampilan. Hah, uang terlalu banyak. Direktur utama, silakan minum teh Anda. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bukankah aku sudah menyuruhmu menjadi petugas kebersihan? Ya, tapi sekretaris baru belum bertugas. Aku khawatir tidak ada yang melayanimu. Direktur utama, Lihat, bukankah sekretarisnya sudah datang? Presiden, Anda membiarkannya menjadi sekretaris baru Anda. Ya, Tapi, dia hanya seorang peserta magang. Saya sungguh khawatir dia tidak bisa mengurus Anda dengan baik. kenapa Anda meragukan saya? Tidak, saya tidak berani. Presiden sangat bijaksana. Saya yakin, Chumayer pasti akan menjadi sekretaris yang baik. tidak, saya tidak mau jadi sekretaris. Kenapa Saya datang untuk mengundurkan diri. mengundurkan diri? Kenapa mengundurkan diri? Leng Kun selalu mengganggu saya. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Chumayer, jangan bersikap angkuh. Direktur Leng tertarik pada Anda. Itu keberuntungan Anda. Apa urusannya dengan Anda? Keluar. Baik, Mayor, saya akan peringatkan Leng Kun agar dia tidak mengganggu Anda lagi. Anda tinggallah dengan tenang dan jadilah sekretaris saya. Siang Zenlong, janganlah Anda bermimpi. Anda tidak mau? Jika bicara tentang kurang ajar, Leng Kun hanya menempati posisi kedua di grup Longteng, dan Anda Siang Zenlong adalah yang pertama. Jangan pikir saya tidak tahu tentang niat buruk Anda itu. Anda dan Leng Kun sama saja, Anda, kan sejenis saja. kau. Meskipun saya miskin, tapi saya tidak akan menjadi mainan orang kaya seperti kalian. Kau gadis yang baik, tetapi saya tetap berharap kau bisa memberi saya kesempatan dan juga memberi dirimu sendiri kesempatan. Coba jadi sekretaris beberapa hari dulu. Jika saya benar-benar melakukan sesuatu padamu, kau berhenti saat itu pun belum terlambat. Benar? Baiklah, Pergilah. Yeay. Direktur Ding, selamat siang. Di mana Presdir Dia ada di dalam bersama Sekretaris Chu. Sekretaris Chu? Sekretaris Chu yang mana? Ya, Chumayer. Chu Mayer? Dia hanya karyawan magang kecil. Bagaimana dia pantas menjadi sekretaris suami saya? Presdir, Anda mau minum susu? Boleh. Aduh, Kau tidak apa-apa. tidak apa-apa, Anda tidak perlu bergerak, saya bisa melakukannya sendiri. Tidak apa-apa, Bapak tidak usah bergerak, saya bisa sendiri. Suamiku, kau membasahi rok gadis kecil ini lagi. Bukan aku yang melakukannya, dia melakukannya sendiri. Astaga, sudahlah. Taktikmu dan lengkun itu sudah sering kalian lakukan. Direktur Ding, kali ini sungguh Anda salah paham pada direktur utama. Saya yang ceroboh dan menumpahkan susunya. Baiklah, gadis kecil, baru beberapa hari di sini sudah menggoda suamiku. Kau cukup punya kemampuan. Saya tidak menggoda direktur utama. Jinyu, kau salah paham pada Mayor. Mayor, panggilan yang cukup akrab ya. Kau terlalu banyak berpikir. Tidak ada apa-apa di antara kami. Oh, suamiku, pria itu yang dikejar adalah status di rumah tidak runtuh, sedangkan di luar bebas berpetualang. Selama hatimu milikku, aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kau miliki di luar. Direktur utama, sebaiknya saya segera mengundurkan diri saja. Mayor, jangan pergi. Ada apa? Chumayer, aku bisa menerimamu, tapi kenapa kau tidak bisa menerimaku? Mungkinkah kau ingin menggantikan posisiku, menjadi istri sah suamiku? Diam kau. Suamiku, dia boleh saja ingin menjadi istri utama. Aku cuma mohon padamu, jangan tinggalkan aku. Aku bisa menjadi istri keduamu. Bisakah kamu berhenti bicara yang tidak-tidak? Antara aku dan Mayor, sungguh tidak ada apa-apa. Sungguh tidak ada apa-apa di antara kalian. Hubungan saya dengan direktur adalah bersih. Bagus sekali, Mayor. Aku tahu kamu adalah gadis baik yang menjaga kehormatan. Sudah hampir tengah hari.
Suamiku, Mayor, mari kita makan siang bersama. Ayo. Benda apa ini? Menusuk mulut sekali. Suamiku, apa kamu lupa? Udang ini perlu dikupas kulitnya. Oh, tidak lupa. Suamiku, biar aku bantu mengupasnya. Suamiku, udangnya sudah selesai dikupas. Baiklah. Mayor, silakan makan. Tidak perlu. Presiden Direktur, saya bisa makan sendiri. Kamu? Saya bisa makan sendiri. Tidak apa-apa, Mayor. Presiden Direktur menyuruhmu untuk makan saja. Jangan sungkan. Terima kasih banyak Presiden Direktur yang terhormat. Presiden Direktur yang terhormat, mobil sudah siap. Saya harus pergi sebentar. Mayor, temani saya. Sayang, biar saya saja yang menemanimu. Kamu harus memimpin rapat rutin. Kenapa saya bisa lupa soal itu? Tapi saya mungkin tidak akan bisa menangani semuanya sendirian. Mayor, tolong bantu saya ya. Baik. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Mayor, bantu dia dengan baik ya. Presiden Direktur, kalau begitu mari kita segera berangkat. Ayo. Selesaikan semua dokumen ini hari ini juga. Tidak boleh pulang sebelum selesai. Sebanyak ini? Apa kamu mau bilang tidak akan bisa menyelesaikannya? Tidak, Direktur Ding, saya akan berusaha menyelesaikannya. Kalau begitu, cepatlah kerjakan itu. Baik. Direktur Leng, Jinyu, aku merindukanmu. jangan panggil aku seperti itu. Hati-hati kalau didengar oleh Xiang Zhenlong. Tenang saja, dia tidak ada di dekatku. Sebenarnya ada apa? Apa kamu sangat membenci Chu Meier? Aku bisa membuatnya menghilang sekarang juga. Leng Kun, Presiden Direktur, lalu siapa yang ingin kamu buat menghilang? aku ingin membuat semua pesaing kita menghilang. Bukankah itu terlalu kejam? Seperti membasmi habis tanpa sisa ya? Bersikap baiklah, supaya bisa bertemu lagi dengan baik di masa depan. Betul sekali. Apa yang sudah dikatakan oleh Presiden Direktur memang benar sekali. Tapi ada satu orang yang sangat menggangguku. Aku harap dia bisa menghilang dari hadapanku. Siapa? Ding Jinyu. Ding Jinyu? Dia kan pacarmu. Tapi dia sama sekali tidak mencintaiku. Gawat. Apa dia tahu aku punya hubungan khusus dengan Ding Jinyu? Aku harus tetap tenang. Presiden Direktur, sama sekali jangan khawatir tentang hal itu. Aku akan langsung membantumu menyingkirkannya sekarang juga. Cukup hentikan sandiwaramu. Aku sudah lama tahu kalian punya hubungan terlarang. Presiden, saya minta maaf. Presiden, Bangun. saya mohon, ampuni nyawa saya. Tidak apa-apa. Bangun, saya sudah tidak marah pada kalian. Awalnya, saya sangat membenci kalian. Saya ingin menghabisi kalian semua. Tetapi sekarang suasana hati saya sedang baik sekali. Jadi tidak perlu lagi melakukan apapun. Saya sudah memiliki orang yang saya sukai. Jadi saya memutuskan untuk merestui kalian. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Bawa dia pergi, semakin jauh semakin baik. Jangan pernah muncul di hadapan saya selamanya. Bukan begitu maksud saya. Presiden, saya akui, saya memang memiliki perasaan terhadap Ding Jinyu. Tapi yang dia cintai adalah Anda. Dia tidak akan meninggalkan Anda. Kalau begitu kamu harus berusaha keras mengejarnya, bukan? Saya, Semoga berhasil. bagaimana mungkin Xiang Zhenlong begitu mudah melepaskan saya? Ini tidak seperti karakternya. Tidak benar, dia sengaja membuat saya lengah, ingin memanfaatkan saat saya tidak waspada sama sekali. Untuk menyingkirkan saya sepenuhnya, saya tidak boleh hanya berdiam diri. Kalian berdua, bantu saya menyingkirkan seseorang. Mayor, waktunya pulang. Saya masih punya banyak pekerjaan. Hari ini harus lembur. Kamu tidak menyadarinya? Ding Jinyu, dia sengaja mempersulitmu. Sebenarnya, Direktur Ding, dia orang yang cukup baik. Dia hanya berpura-pura, kamu harus berhati-hati. Ding Jinyu,
Bukanlah orang yang baik. Apa yang kamu katakan? Direktur Ding. Ampuni saya, Direktur Ding. Mohon ampuni saya, Direktur Ding. Zhou Jiai, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Kenapa kamu bisa salah paham begitu padaku? Apakah saya seburuk itu? Tidak. Direktur Ding adalah orang yang sangat baik. Sayalah yang sepenuhnya salah paham pada Direktur Ding. Sudahlah, jangan dijelaskan. Saya tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Direktur Ding sudah tidak mempermasalahkannya lagi. Kenapa kamu belum bangun? Kamu tidak tahu betapa menakutkannya wanita bernama Ding Jinyu ini. Jika dia memarahiku, aku justru merasa lega. Sekarang dia seperti bermuka dua. Tidak bisa. Kalau begini saya dalam bahaya. Saya harus meninggalkan grup Longteng. Saya akan mengganti pakaian. Sekretaris Zhou. Wang Hao. Ada apa kau mencariku? Aku mencarimu untuk membicarakan kerjasama. Aku sudah bukan sekretaris di grup Longteng lagi. Jika kau sungguh ingin membicarakan kerjasama, kau bisa langsung menemui Xiang Zhenlong atau berbicara dengan sekretaris barunya, Chu Meier. Tidak. Aku hanya ingin bicara khusus denganmu. Chu Meier masih lembur. Aku akan menyuruhnya pulang sekarang. Setelah dia pulang, kalian bisa bertindak. Mayor, kau boleh pulang sekarang. Jangan, Direktur Ding. Aku masih punya banyak pekerjaan yang belum selesai. Aku harus lembur hari ini. Tidak masalah. Kau bisa melanjutkannya besok. Apa ini tidak akan memengaruhi bisnis perusahaan? Tidak apa-apa, cepatlah pulang. Presiden baru saja menekankan kemarin grup Longteng kita harus menjadi perusahaan yang manusiawi, benar-benar tidak ada lembur sama sekali. Direktur Ding, kau baik sekali. Cepatlah pergi. Baik. Tidak, kau harus lembur malam ini. Kau pulanglah dulu. Kau ikut aku. Kumpulkan data pasar saham untukku. Kumpulkan data pasar saham, Presiden Direktur. Anda ingin bermain saham? Ya, Lalu, untuk apa mengumpulkan data pasar saham? Saya dengar orang-orang di level Anda semuanya mengandalkan informasi orang dalam. informasi orang dalam. Betul. Dengan informasi orang dalam, Anda bisa tahu kapan saham akan turun dan kapan saham akan naik. Lalu siapa yang tahu informasi orang dalam? Anda dan teman-teman di lingkaran Anda. Oh, bagus Mayor. Saya sungguh benar-benar berterima kasih padamu. Saya akan segera menghubungi sumber informasi orang dalam, menghubungi teman-teman saya. Tolong bantu saya atur. Baik. Direktur Zhou, saham perusahaan Yali ini, Anda berencana membeli atau menjual? Tentu saja membeli. Direktur Siang, menurut Anda ini masuk akal? Menurut saya membeli sangatlah tepat. Saya juga berpikir begitu. Kalau begitu mari kita lakukan bersama. Baik. Halo Direktur Wu, grup Leisen ini jadi diakuisisi atau tidak? Tidak diakuisisi. Perusahaan itu terlalu banyak masalah, sungguh. Baik, saya mengerti. Presiden Direktur, rangkuman informasi orang dalam yang Anda minta sudah ada di sini. Terima kasih banyak. Coba saya pikirkan bagaimana cara saya berterima kasih kepadamu. Begini saja, saya transfer dulu 200 miliar rupiah. Tidak, Presiden, ini benar-benar tidak pantas. Lagi pula, ini memang tugas yang harus saya lakukan. Saya hanya merapikan dokumen, tidak melakukan apa-apa lagi. Jangan menolak, masalah ini sudah diputuskan. Alipay 100 juta rupiah telah ditransfer. Presiden, ini benar-benar tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas. Waktunya juga sudah larut. Lihat, sudah pukul 12 malam. Anda harus segera pulang. Hei, Anda tinggal di mana? Biarkan saya antar Anda saja. Tidak usah, Presiden. Saya bisa pulang sendiri. Baiklah, hati-hati di jalan. Baik. Mayor, awas. Kalian siapa?
Jangan mendekat. Sekarang kau sudah kami tangkap kan? Tidak bisa lari lagi kan? Kalian, Serang bawa Cepat dia. pergi. jangan sentuh aku. Tolong. Cepat kabur. Ayo cepat. Direktur utama, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, bantu aku kembali ke kantor dulu. Direktur utama, apakah Anda masih merasa kesakitan? Tidak sakit, sama sekali tidak sakit. Tidak sakit? Kalau begitu aku tidak perlu memijatnya lagi. Sebenarnya, masih terasa sedikit sakit. Direktur utama, saya benar-benar tidak menyangka Anda bisa melakukan ini semua untuk saya, berani membela saya. Tidak apa-apa. Hari ini sudah terlalu larut, tidak aman jika kau kembali sendirian. Begini saja, kau menginap saja di sini malam ini. Karena aku. Meskipun kau suruh aku pergi, aku tak akan melakukannya. Baiklah. Kalau begitu kau tidur saja di sofa, aku tidur di lantai. Kau sedang sakit, maka tidurlah di sofa. Kau seorang wanita, bagaimana mungkin aku membiarkanmu tidur di lantai? Sebenarnya sofa ini cukup besar. Kalau begitu kita akan berusaha untuk mengatasinya. Selamat malam. Selamat malam. Ternyata aku kembali menembus waktu. Dasar orang tidak sopan. Apa yang kamu lakukan padaku, dasar orang mesum? Jangan salah paham, aku bukan orang mesum, aku orang baik. Kamu sudah lancang padaku, masih bilang bukan orang mesum? Aku tidak lancang padamu, tadi malam kamu terlalu banyak minum. Ada 2 orang jahat yang ingin menculikmu. Aku sudah mengusir mereka berdua. Lalu kenapa kamu tidak mengantarku pulang? Kamu mabuk berat, dan aku juga tidak bisa membuka ponselmu. Ya sudahlah, aku menemanimu di sini. Jangan mengelak lagi, aku akan menelepon polisi sekarang juga. Tidak, jangan lakukan panggilan polisi. Aku tunjukkan padamu. Hei, kamu jangan bergerak. Kamu siapa sih? Aku bilang ya. Kalian cepat lepaskan dia, aku sudah menelepon polisi. Polisi? Aku sedang merekam video. Lihat kan? Ayo, pergi, pergi. Lihat kan? Maafkan aku. Aku mabuk. Tidak apa-apa. Asalkan kamu tidak salah paham padaku sekarang, aku bukan orang jahat. Aku benar-benar minta maaf. Kita pernah bertemu kan? Ah, tidak. Kenapa saya merasa Anda tidak asing ya? Jangan terlalu dipikirkan, tidak apa-apa. Anda mabuk, cepat pulang dan istirahat. Cepatlah kembali. Anda sudah menyelamatkan nyawa saya sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda. Begini saja, saya akan memberi Anda uang, keluarga saya punya banyak uang. Tidak perlu. Tidak perlu. Cepat pulang dan istirahat. Anda mabuk. Tunggu sebentar, mari kita bertukar WeChat. Dengan begini, jika Anda butuh sesuatu, nanti langsung hubungi saya. Baiklah. Saya pergi dulu, sampai jumpa. Sampai jumpa.
Ding Jinyu, kita sudah putus, kenapa masih menelepon? Saya dan Leng Kun akan bertunangan. Hari ini saya mengundang beberapa teman lama untuk makan malam. Saya harap Anda juga bisa datang. Baik, saya pasti datang. Ding Jinyu ini hanya demi uang sumbangan, dia bahkan tidak punya malu. Cih. Tapi saya tidak punya uang sekarang. Sudahlah, makan saja dulu pestanya, baru kita bicarakan lagi. Ding Jinyu, bukankah mantan pacar Anda itu Xiang Zhenlong? Kenapa bertunangan dengan kakak Leng kami? Dulu saya memang buta, sampai bisa menyukai Xiang Zhenlong. Benar juga. Lihat saja Xiang Zhenlong itu. Dia tidak punya masa depan. Lebih baik ikut dengan kakak Leng, baru bisa hidup nyaman. Benar, kan? Tentu saja. Leng Kun, kau hanya memungut wanita yang sudah kubuang. Apa yang kau banggakan? Apa yang kamu bicarakan? Xiang Zhenlong, kenapa kamu bicara seperti itu? Akan kutampar kamu. Coba saja. Istriku. Untuk apa menyamakan diri dengan kuli bangunan? Betul-betul, hari ini adalah hari pernikahan besar, semuanya harus baik-baik saja. Duduk. Xiang Zhenlong, pekerjaan apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Dia mengangkat batu bata. Masih mengangkat batu bata? Tidak heran Ding Jinyu meninggalkanmu dan bersama dengan Leng Kun. Akan kuberitahu kalian, akhir-akhir ini aku bersiap untuk beralih profesi bermain saham. Bermain saham? Kalau bermain saham, kamu harus belajar baik-baik dari kakak Leng Kun. Dia mendapatkan uang pertamanya. Berkat bermain saham, di sini dia dijuluki Dewa Saham. Hanya dia, Dewa Saham katamu? Oh, mendengar nada bicaramu, kamu tidak terima ya, mau adu kemampuan. Aduh apa? Sayang, kamu pasti tahu Xiang Zhenlong sama sekali tidak punya modal. Siapa bilang aku tidak punya modal? Kamu punya modal, keluarkan, dan tunjukkan pada semua orang. Benar. Baik. Aku akan menelepon. Halo Mayer, tolong transfer 200 juta rupiah padaku. Mayer, pinjami aku 200 juta rupiah. Hah? 200 juta? Kalau 200 juta terlalu banyak, 100 juta rupiah juga tidak masalah. 200 juta terlalu sedikit. Begini saja, aku transfer kepadamu 1 miliar rupiah. Baiklah. Terima kasih banyak, sudah diputuskan begitu saja. Alipay telah mentransfer 1 miliar rupiah. Kau bilang mau bertanding kan? Sekarang kita bisa mulai. Wah, hebat kau, Xiang Zhenlong. Kau berhasil menggaet sugar mami kaya raya ya? Dia sendiri yang bilang, uang ini adalah pinjaman untukmu. Aku sarankan kepadamu, jangan coba-coba membandingkan permainan saham dengan suamiku. Kalau tidak, kau akan rugi total dan tak ada tempat untuk mengadu. Aku beritahu kau, tunggu saja sampai aku punya uang. Kau jangan sampai menggangguku untuk balikan. Cih, siapa yang mau balikan denganmu? Sungguh, tak tahu malu. Kalau begitu, mari kita mulai, jangan banyak bicara lagi. Kakak Leng, kita beli saham yang mana dulu? Tentu saja kita beli grup Huang Jin. Wah, Leng Kun, pilihanmu lumayan juga ya. Xiang Zhenlong, kau tidak boleh membeli saham yang sama denganku ya. Tingkat keuntungan yang sekecil itu, aku tidak tertarik. Maaf saja. Naik. Saham grup Huang Jin benar-benar naik. Kakak Leng, kau benar-benar dewa. Kita ikut kakak Leng, tinggal tunggu kaya raya saja. Mari bersulang untuk kakak Leng, yang akan membawa kita menjadi kaya. Kalau begitu, kalian dengarkan aku. Beli saja semua grup Huang Jin. Hari ini grup Huang Jin pasti akan naik lagi. Baik, aku akan segera beli, semuanya beli. Aku sarankan kalian lebih baik jangan membeli saham grup Huang Jin, karena dalam beberapa menit harganya akan anjlok. Kan dengarkan dia mengoceh, grup Huang Jin pasti naik hari ini. Benar, aku percaya kakak Leng. Grup Huang Jin pasti akan naik. Ini orang yang tidak bisa diselamatkan lagi. Xiang Zhenlong, jangan hanya bicara saja, kamu beli juga dong. Aku sudah beli sejak lama. Saham apa yang kamu beli? Grup Yali. Grup Yali? Hahaha. Kamu juga membeli saham sampah itu. Apa otakmu terbentur pintu? Turun. Grup Huang Jin turun. Bagaimana ini, kakak Leng?
Kalian jangan khawatir, ini hanya fluktuasi kecil, pasti akan segera naik lagi. Cepat jual, lebih cepat kurangi kerugian. Astaga, naik. Lihat, benarkan mendengarkanku, grup Huang Jin naik. Bukan grup Huang Jin yang naik, tapi grup Yali yang naik. Apa? Gawat, grup Huang Jin masih terus turun? Kalau begitu, dengarkanlah aku, cepat jual sekarang. Benar. Ayo kita cepat jual. Xiang Zhenlong, tidak. Direktur Xiang, ayo kita cepat. Jual grup Huang Jin ini dan beli grup Yali. Cepat. Jangan, grup Yali sudah hampir mencapai puncaknya. Selanjutnya kita beli grup Leishan. Leishan, itu hanya saham busuk. Dasar pembawa sial, cepat tutup mulutmu. Direktur Xiang, kami akan mengikuti Anda. Cepat. Ayo beli saham grup Leishan. Naik. Grup Leishan naik. Direktur Xiang, Anda sungguh hebat sekali. Direktur Xiang, Tunggu. Saya lakukan. Leng Kun, kau sungguh tidak berguna. Direktur Xiang, Anda sungguh hebat sekali. Mulai sekarang saya akan ikut membeli bersama Anda. Apa yang Anda beli, saya beli. Luar biasa.